di kota saya nggak ada itu Om. Wah, tinggal di mana ini orang? Saya nggak tahu. Oke. Roh Kudus nggak kurang hikmat. Dia beri saya hikmat. Gini dah. Kalau memang kamu ingin gandeng pacarmu, saya beri syarat. Kalau pacarmu itu nenek, gandeng lah. Ngerti kata itu? Kalau pacarmu itu nenek, oma itu lo gandeng lah. Karena nggak bisa nyebrang sendirian. Dengar kau baik-baik ini. Jadi ketidaksopanan dimulai ketika gandengan tangan, saudara. Dari hal yang sederhana sekali. Ingat itu. Ini bukan masalah kuno, tapi masalah kebenaran. Oke. Saya lanjutkan dulu. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau cinta, wah semuanya untuk dia. Kasih tidak memarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Maka hari ini saudara, untuk menginjil kepada dunia, anak-anak muda, hari-hari ini saudara, dengan kami di Bandung punya pelayanan namanya Pelangi Indonesia. Pak Gembala, saya minta izin dulu. Mungkin besok mereka akan datang ke sini. Ya, Pelangi Indonesia ini sekelompok anak-anak muda, sebagian besar anak-anak kami di Bandung. Nah, bulan Februari yang lalu, Tuhan memberikan mereka pelayanan baru, yaitu ke rumah sakit anak-anak. Saudara, ternyata sekarang ini, ya, anak-anak SD loh, saudara. Maka itu tolong penginjilannya itu on fire-nya dalam bagian ini. Temukan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Ini anak SD pun sudah ngalami. Ternyata ketika sejak bulan Februari yang lalu dibuka pelayanan kepada anak-anak. Jadi mereka masuk ke rumah sakit, tanya kepada kepala perawat, 2 kasus. 1, anak-anak yang divonis dokter nggak ada harapan. 2, anak-anak yang nggak ada orang tua atau anak yatim. Saya beritahu mereka begitu, khusus cari 2 kasus ini saja. Kenapa saya bilang? Kalau anak-anak sudah divonis dokter nggak ada harapan, berikan kesempatan mereka untuk nikmati hidup. Saudara, di dunia ini, kalau saudara pernah tahu McDonald, ya, McDonald itu di banyak negara di dunia punya sebuah pelayanan namanya McDonald House. Nah, saya sering masuk ke Belanda di kota Den Haag. Di Amerika, di Australia ada. Nah, McDonald House ini jadi sebagian keuntungan McDonald itu mereka akan beli sebuah rumah. Rumah itu didesain begitu rupa seperti dunia fantasi. Nah, McDonald House menyediakan fasilitas untuk rumah sakit anak-anak yang sudah divonis nggak ada harapan. Sebelum mereka meninggal, maka mereka boleh tinggal gratis di McDonald House. Keinginannya semua dituruti dengan biaya McDonald. Nah, tahun 2007 yang lalu, waktu saya di sana lagi, saya ke rumah makan orang Indonesia, restoran Indonesia di kota Busung. Kok ada hiasan-hiasan yang ramai sekali? Saya kira ulang tahun. Tidak, dia bilang, saya sengaja biarkan ini. Lalu dia menangis, lo kenapa? Lalu keluarkan surat. Nah, hari itu salah satu anak yang divonis mati, nggak ada harapan lagi kena kanker. Anak umur 12 tahun, saudara. Itu tiba-tiba dia ngomong gini, aku ingin makan makanan Indonesia di restoran itu. Nah, kebetulan pemiliknya saya kenal restoran itu, saudara. Minta makanan ini. Jadi dari Den Haag mereka naik mobil dengan orang tuanya ke restoran itu. Akhirnya yang punya restoran tidak mau terima uang. Tidak mau demi anak ini. Anak itu makan, saudara. Foto-fotonya ada. Dengarkan. 4 hari kemudian dia meninggal. Itu pemiliknya menangis. Dia bilang, untung dia kesini dulu. Nah, McDonald House itu seperti itu pelayanannya. Memberi kesempatan anak-anak di terminal terakhir. Senangnya apa? Di Belanda itu saya ingin ke lapangan terbang. Saya ingin lihat pesawat ini. Jadi McDonald House itu sudah punya surat resmi. Kemana saja mereka datang dengan surat itu, harus dituruti keinginan anak yang mau mati. Nah, saya cerita kepada yang Pelangi Indonesia di Bandung. Layani mereka yang dokter bilang gak ada harapan.
Senangkan anak-anak itu. Ngerti maksudnya? Nah, terus anak dari salah satu pendirinya itu masih SD. Cerita, saudara. Ternyata teman-temannya ada beberapa yang cerita, mama papaku mau cerai, mama papaku mau cerai. Anak itu suka melamun di sekolah. Nah, saya bilang, layani anak-anak seperti itu. Agamanya apapun gak peduli. Maka itu anak-anak muda, kalau kalian ingin on fire dengan Tuhan, mau cari orang-orang yang gak punya kasih itu, yang orang tuanya berantakan hidupnya, kenalkan kasih itu. Ini ada kasih. Amin. Maka kalau gereja mengerjakan ini, maka anak jalanan gak akan lagi di dunia ini, saudara. Anak-anak jalanan begitu banyak sekarang ini. Karena mereka gak bisa berkata, aku mau pulang kemana? Maka itu ketika Tuhan Yesus berkata, pada akhir zaman ini, ketika kedurhakaan memuncak, maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Kalau gereja tampil dengan kasih itu, gak akan ada orang menolak kasih itu, saudara. Gak akan ada orang menolak kasih. Pilihannya ada di tangan kita hari ini. Kita mau bagaimana? Jangan egois. Orang tua jangan egois. Ayo kita jadi berkat. Kemana saja kita pergi, jadi berkat. Orang-orang tua yang sudah punya anak, sudah menikah semua, jangan berkata aku sudah bebas sekarang, jangan. Cari anak-anak yang lain lagi yang perlu kita urus dalam hidup ini. Amin. Kami bangga sebagai suami istri, dipercaya begitu banyak anak-anak yang gak memiliki kasih itu. Kami akan lanjutkan ini, saya gak akan pernah berhenti sampai akhir dari hidup saya. Selama dia memberi saya kemampuan untuk terus merangkul sebanyak-banyaknya anak. Gereja Tuhan, kalau kita bisa seperti ini, maka tidak ada orang yang menolak Injil. Katakan amin. Kalau kita bisa seperti ini, gak akan ada orang yang menolak Injil. Karena Injil itu adalah kasih. Temukan orang-orang itu. Akhirnya anak-anak, kalau kalian, di antara kalian dengar ada yang disakiti, orang tua, mari kita bertobat hari ini. Jadilah suami istri dan papa mama yang baik. Anak-anak, saya berdiri di sini atas nama orang tua kalian semua. Maafkan papa mama. Kalau papa mama menyakiti kalian, maafkan. Papa mama berharap kalau besok kalian menikah, jangan seperti kami yang sudah salah ini. Menikahlah dengan baik dan ciptakan surga dalam pernikahanmu nanti, supaya anak-anakmu nanti jadi orang-orang hebat di dunia. Anak-anak Tuhan, ayo kita buka pintu rumah kita, supaya lebih banyak orang yang datang ke rumah, untuk mereka menikmati home itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati saudara.